Halo guys, selamat datang kembali channel Robias Putra alias Mr. T alias Mr. TK teman-teman. Kembali lagi di vlog Robias Putra guys. Yes, kita udah lama banget gak ngevlog dan udah lama juga gak bikin konten. Tapi kali ini gue bakal mau nyeritain pengalaman dan perjalanan gue selama mudik lebaran tahun 2022 ke Sumatera Barat. Tapi karena gak semua footage ada dan ya gue kan gak biasa ngevlog ya, jadi agak sedikit kaku dan agak aneh aja sih. Tapi gue akan usahain cerita dan dibantu dengan story-story Instagram juga supaya vlog ini jelas dari hari pertama sampai hari terakhirnya. Yes. Jadi di hari pertama Lebaran, hari pertamanya itu ya, hari pertama Idul Fitri itu gue nggak kemana-mana. Maksudnya gue di dalam kota aja, paling ke silaturahmi ke rumah-rumah keluarga gitu ya kan. Nah tapi di hari kedua, nah ini baru kita mulai berangkat ke Sumatera Barat. Nah selama di Sumatera Barat ini itu kita udah nyiapin perjalanan-perjalanan itu mau kemana-kemana aja gitu loh. Jadi konsepnya bukan cuma sekedar mudik lalu diam di suatu daerah, enggak gitu. Nah jadi ya di pagi hari kedua itu kita langsung OTW lah ke Bukit Tinggi, tujuan utamanya. Dan selama di perjalanan itu kan gue dari Pekanbaru ya mau ke Bukit Tinggi. Ada suatu hal yang baru nih, yang baru gue lalui selama perjalanan ke Sumbar ini, yaitu gue menggunakan tol. Tol dari Pekanbaru ke Bangkinang guys. Kalau mungkin yang udah tahu, Pekanbaru ke Bangkinang itu normalnya sekitar 3 jam kurang lah. Nah tapi di dalam peak season semacam lebaran ini kan tentu aja jalan itu macet ya. Biasanya jalannya cuma satu gitu guys, dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi itu cuma satu. Dan memang di sekitaran mau perjalanan ke Bangkinang itu biasanya udah macet banget gitu kan, apalagi udah di hari lebarannya juga. Nah berhubung ada tol ini kita cobain lah. Dan ya sama lah seperti tol di mana-mana ya, memang rasanya ya kayak naik tol aja, cepet jalannya. Dan menurut gua memangkas waktu sih, apalagi di selama lebaran ini. Kira-kira sekitar ya 1 jam doang loh dari Pekanbaru ke Bangkinang itu gitu. Nah tapi setelah itu nggak ada lagi tuh jalan tolnya karena masih belum jadi. Harusnya sih bisa kayaknya kalau dari Rambu-Rambu gue lihat ada ke Payakumbuh langsung gitu kan, tapi belum ada. Nah singkatnya di perjalanan itu kondisi perjalanan sih nggak terlalu macet-macet yang gimana ya. Gue nggak tahu, mungkin orang-orang udah pada mudik kali ya di sebelum lebaran. Sebelum lebaran mungkin mereka udah pada pulang kampung dulu gitu ya kan. Nah tapi di hari kedua itu ketika gue lagi OTW nggak ada yang macet-macet banget gitulah. Nah sampai akhirnya kita di Kelok 9. Nah di Kelok 9 ini kita sempat berhenti sebentar buat foto-foto. Ya lagian kenapa gitu ya kan, emang konsepnya memang mau perjalanan mau nyantai gitu ya kan. Jadi sempatin foto-foto sebentar, update-update gitu ya kan. Nah gue jadi kepikiran waktu itu main tebak-tebak lokasi sama viewer gitu ya kan. Nah jadi gue bikin story yang banyak gitu kan, tebak lokasi karena seru banget gitu. Banyak juga ternyata viewer-viewer gue ini dari orang-orang Sumatera Barat gitu ya kan. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, sampailah gue di Bukit Tinggi sekitar jam 3 sore guys. Nama kampungnya yaitu Garege. Nah jadi tuh Garege ini itu kampung bapak gue lah guys ya. Bapak gue tuh besarnya di Bukit Tinggi, di kampung ini gitu. Itu kayak rumah keluarganya lah, dari pihak keluarga bapak gue lah gitu ya kan. Semua adik-adik, abang-abang, kakak-kakaknya dari bapak gue tuh semuanya biasanya ngumpul di sana gitu. Nah tapi kebetulan karena memang waktu pada lebaran itu kami baru nyampe di Bukit Tinggi itu nggak ada orang di sana karena adiknya bapak gue tuh lagi pergi pula ke rumah mertuanya dia kan di mana gitu, gue lupa nama daerah, dari daerah Suliki kalau nggak salah. Gue lupa. Nah intinya kita ada rumahnya gitu lah, rumah singgah. Nah kita istirahat di sana. Selepas maghrib kita jalan tuh, gue sama keluarga gue gitu ya kan. Kita OTW ke daerah Jam Gadang karena nggak mungkin kalau ke Bukit Tinggi itu nggak ke Jam Gadang gitu. Tetapi selain ke Jam Gadang kita pergi dulu ke Kapuya. Nah Kapuya ini itu distro yang kalau kalian sering lihat live gua atau bikin konten gua tuh kayak ada tulisan-tulisan Minangnya gitu. Nah itu gua biasanya beli bajunya di situ gitu kan, di Kapuya itu. Nah belajarlah gua di Kapuya itu. Sekaligus beli oleh-oleh juga kan buat orang-orang Pekanbaru. Nah habis dari Kapuya nih kita OTW ke Jam Gadang. Jaraknya sih nggak jauh ya. Dan memang sekitaran Jam Gadang itu padat banget, parah padatnya. Itu jalan aja wah pelan banget gitu. Apalagi kalau naik mobil itu benar-benar macet guys.
Dan kondisi cuaca waktu itu sempat rada-rada hujan ya, rada-rada gerimis. Kalau di Bukit Tinggi itu malam dingin banget gitu kan, apalagi ditambah hujan ya kan. Sampailah pada akhirnya itu kita parkir di dekat jembatan Limpapeh guys. Kalau yang udah tahu jembatan Limpapeh itu, di dekat-dekat situ kan ada ini ya, ada jual makanan tuh, ada apa aja tuh, ada sate dangung-danguang, ada martabak Mesir kalau orang bilang ya kan. Nah terus gue makan sate dangung-danguang karena gue suka banget sate dangung-danguang yang ada di situ gitu ya kan. Dan seperti biasa gue main tebak-tebakan lagi, gue storyin ya kan. Nah ini nama makanan ini di daerah kalian apa gitu. Martabak Mesir gue storyin kan. Banyak yang bilang martabak telur, martabak asin, martabak apa gitu. Banyak lah, martabak terang bulan, apapun itulah namanya di setiap daerah pokoknya beda. Nah kebetulan kalau di daerah gue kan namanya martabak Mesir gitu guys. Ya seru aja gitu ya kan. Viewer-viewer pada tebak-tebakan makanan gitu kan. Terus sate dangung-dangungnya juga enak banget kalau di daerah situ. Nah lalu habis makan kita kan mau ke atas nih, mau ke Jam Gadangnya. Mak gue pengen singgah ke mall situ sebentar ya, pusat perbelanjaan di situ sebentar gitu. Biasalah mama mau belanja gitu kan. Tapi karena perjalanan lumayan hujan, lumayan basah, dan ya kita memutuskan untuk naik bendi. Hey Dip nih, Adip nih, apa nih Dip? Sama Papa Dip. Apakah kudanya kuat membawa kita nak? Soalnya rame nih yang ngikutin. Nadip terlena deh. Ya jadi di naik bendi itu Nadif pertama kalinya juga dia ngerasain ya kendaraan tradisional semacam itu. Untuk jarak sedekat itu bayarnya sih 50.000 ya. Memang rada mahal karena memang lebaran ya. Ya namanya juga orang nyari duitnya kayak gitu di saat lebaran ya kan. Itu hal-hal yang wajar-wajar aja. Dan gue juga udah lama sih gak naik bendi. Sebenarnya gue rada kasihan ya karena waduh gue udah beratnya kayak gini gitu. Bapak gue juga gede, adik gue juga gede gitu badannya kan. Kasihan sih sebenarnya kuda, tapi ya udahlah mau gimana lagi gitu. Nah sesudah dari pusat perbelanjaan itu ya kita udah dapat apa yang diinginkan. Terus kita pulang, istirahat, selesai di hari pertama. Keesokan harinya, karena orang udah nggak ada di Bukit Tinggi, jadi kita tuh pergi ke Padang. Karena memang tujuan awalnya itu memang mau liburan ke Padang juga gitu kan. Karena kita mau pergi ke Pantai Air Manis. Nah ketika kita mau ngelewati Jalan Padang, sudah pasti kalau dari Bukit Tinggi itu kita lewat Padang Panjang. Nah di kota Padang Panjang ini kalau pagi juga adem banget ya kan. Kota Padang Panjang ini juga sering hujan gitu. Nah kalian juga bolehlah ngerasakan seperti apa perjalanannya guys. Nih. Anak-anak kecil. Tidak, yang dalam mobil pun tidaklah mengingatkan, tidaklah mengandung kan. Dan pastinya kalau kita mau ke Padang, dari Padang Panjang itu pasti kita ngelewati juga yang namanya Lembah Anai. Nah di Lembah Anai itu lokasinya itu di air terjun ya. Bisa mandi juga tapi kayaknya jarang deh orang mandi di sana karena gue nggak tahu apakah dalam apa enggak. Tapi katanya banyak lintah atau pacet ya di sana kalau orang situ nyebutnya. Dan kondisinya cukup lumayan ramai sih pada waktu itu. Nah siang harinya sekitar jam-jam 12 atau jam 1 gue sampai ke Padang. Sampai di Padang karena jam-jam udah masuk jam makan siang, kita nyari makan siang dong. Dan memang dari awal itu kita udah planning buat makan seafood ya di tepi laut atau alias taplau guys kalau kita nyebutnya gitu kan. Nama tempat itu Fuja. Karena Fuja ini biasanya tempat paling populer lah kalau untuk seafood di Padang gitu kan. Nah, dan kita tuh pengen makan di sana. Tapi ya namanya lebaran, tempatnya buset dah rame amat gitu ya kan, apalagi di tepi pantai. Jadi kita memutuskan untuk pergi juga ke tempat-tempat seafood yang lain di tepi laut. Tapi memang gak ada satupun yang kosong. Hampir semuanya penuh. Dan kalaupun gue masuk ke sana, banyak yang gak terlayani guys. Mereka dapat tempat duduk tapi mereka entah yang udah 1 jam gak ada di hidangan makanan gitu ya kan. Kayaknya hampir semua tempat seperti itu gitu ya. Jadi kayaknya nggak bisa makan seafood dari tepi laut. Mau nggak mau ada sih cafe di sebelahnya. Ya kita makan di sana aja. Guys, sorry baru ngabarin lagi. Gue udah sampai di Padang. Cari tempat makan di Taplau nggak dapat ya kan.
terus nyari hotel juga penuh semua. Jadi ini intinya lagi di tepi laut, ketemu kafe lah yang kosong nih. Tuh. Kalau mau makan di tempat-tempat seafood, Puja udah penuh. Nah, ini ngapa nih Nadib nangis nih? Yang penting abis makan ini rencana ke Pantai Air Manis. Terus kalau nginapnya nggak tahu di mana guys. Kita lihat aja ntar malam di mana. Apakah tidur di hotel mobil? Nah, let's go kita cari tahu nanti aja lah ya. Dan lebih parahnya lagi, bini gua kemarin waktu itu sebelum berangkat dengan PD-nya dia tidak booking hotel untuk di hari ketiga lebaran itu. Jadi ya kita nggak tahu malam itu mau nginap di mana. Semua hotel penuh. Gak ada mau hotel paling murah, mau hotel paling mahal, penuh semuanya. Nggak ada satupun kamar lagi buat kita gitu. Jadi kita bingung gitu loh. Ya udahlah ya, karena kita nggak tahu lagi mau gimana. Daripada nggak jalan nih, sibuk-sibuk nyari-nyari hotel di Kota Padang, daripada kita nggak dapat tujuan yang kita inginkan, mau nggak mau kita jadinya pergi ke Pantai Air Manis. Nah, di Pantai Air Manis ini kita tuh ngelewati yang namanya Jembatan Siti Nurbaya. Bisa ada kapal-kapal nih, Kak. Rasa di Kris Nurbaya, Bang. Ini Jembatan Siti Nurbaya. Jembatannya berarti apa yang rasa-rasa di Kris? Bagus kalau untuk foto-foto belakang tuh. Iya ya. Ini tempat yang cukup populer juga ya kalau di Kota Padang, Jembatan Siti Nurbaya ini. Setelah itu kita sampai di Pantai Air Manis dan lagi-lagi macet, susah banget masuk ke pantainya. Jadi kita itu pergi itu udah nyampe sore, tapi karena macet terlalu sore sampai jam setengah 6 atau jam 6 gitu, sampai nggak dapat apa-apa lagi, nggak mungkin bisa berenang dan lain-lain semacamnya. Ya udah mau nggak mau kita berhenti di salah satu, nggak sampai sih ke Pantai Air Manisnya, ada di kafe-kafe pantai tepi situ ya kan. Ya udah berhenti di situ aja. Nongkrong-nongkrong, nunggu-nunggu sunset di sini masih oke lah. Mana Nadib nih? Ya guys, jadi kalau yang nanya gue di mana, ya gue di dalam apa sih namanya, di dalam tempat Pantai Air Manis itu guys, nginap guys. Nah, alhamdulillah di dekat kafe itu mereka nyediain penginapan. Nah, penginapan inilah losmen seperti inilah, kayak kos-kosan guys. Gue dan keluarga gue nginap di sana untuk malam itu gitu. Dan gue masih update story kan. Karena gue update story ini sebenarnya ada beberapa viewer yang dari kemarin, "Bang, di mana Bang? Pengen ketemu." Gue udah kasih tahu gitu kan. Ada yang benar-benar jadi satu viewer namanya Yusra. Nah, dan gue bikin story tebak viewer yang berawalan Y namanya gitu. Pada jawab Yansen semua padahal aslinya Yusra. Nah ini guys, tebak followers guys, awalannya Y guys. By the way, thank you buat Yusra yang udah sempetin mampir ke penginapan gue. Thank you so much, appreciate that bro. Dan dia udah nunjukin gue beberapa tempat-tempat yang bagus buat dikunjungi juga di Padang ya kan. Nah keesokan harinya lagi, di hari ketiga gue di Sumbar. Akhirnya kan karena kita udah nginep di dalam Pantai Air Manis itu, nah kita paginya itu udah sampai lah ke pantai. Nggak jauh, bener-bener nggak jauh. Karena kita di dalam kompleks itu juga gitu ya kan. Alasan kenapa kita memilih Pantai Air Manis karena bapak gue tuh pernah pergi ke sana dan tempatnya itu bagus banget gitu. Tapi ketika sampainya di sana, inilah yang terjadi. Becek sekali ya. Konsep wisata macam apa ya? Di pantai ada odong-odongnya dan lain-lain. Ini di Pantai Air Manis. Kalian bisa lihat sendiri. Ini jujur aja di luar ekspektasi gue sih. Ada jualan, ada odong-odong juga tuh di sana sepertinya ya. Di sini ada ATV dan kelihatannya sangat becek sekali ya. Yap. Padahal di sana itu pohonnya pulaunya bagus banget ya kalau di sana ya. Tapi sayang banget guys, wisata ya itulah. Nggak di Sumbar, nggak di Riau. Kalau Lebaran tuh kayak gini guys, rame. The fuck?
Ada odong-odong, ada ojek juga di sini. Ramai sekali ya. Kondisinya menurut gue sih benar-benar brutal ya, becek di mana-mana. Dan menurut gue kondisinya sangat berbahaya sih, ada motor-motor ATV gitu yang lewat. Gue kan megangin anak gue, megangin Nadif ya. Nadif kan duduk-duduk tuh di situ. Itu lu bocil ya, bocil TK itu udah boleh nyetir ATV di sana, bawa ATV di sana. Bayangin seberbahaya apa di sana. Sini. Ah, ini lagi kecil nih. Ah, ini umur berapa ini? Umur 9 tahun. 9 tahun. Ya. Ah, kakak yang mana ini? Kenapa bahasa Indonesia ini ada Padang? Iya. Dan menurut gue sih di luar ekspektasi banget gitu loh di Pantai Air Manis itu. Jadi ya gak lama lah gue di sana, siang jam 12 kita udah OTW lah. Nah karena di luar ekspektasi, jadinya tuh bini gue tuh memang udah ada rencana mau pergi ke cafe yang namanya Lighthouse di daerah Bungus. Nah sayangnya karena di tempat ini tuh nggak boleh bawa kamera yang kayak gue guys, kamera buat ngevlog itu tuh nggak boleh gitu. Jadi mau nggak mau footage-nya sangat sedikit ya, tapi masih ada sempat simpan sedikit sih gue foto-fotonya. Nah mungkin bisa gue tampilin nih sekarang. Nah guys, perjalanan dari cafe Lighthouse nggak boleh bawa kamera ya, jadi ngevlognya dari sini aja. Ini pemandangan kalau sore hari. Lighthouse ini tempatnya sebenarnya bagus banget, cuman karena gue udah nyampainya itu jam 3, dia panas banget gitu loh. Kalau menurut gue sih dia kan karena di luar nih nggak ada atapnya gitu, dan matahari kan jam 3 itu bener-bener lagi panas-panasnya. Memang berangin gitu, berangin dari angin pantai gitu, tapi kan panas banget gitu. Tapi kalau buat foto sih oke banget sih tempatnya kalau menurut gue ya. Nah akhirnya setelah dari situ ya, karena udah booking hotel di hari ini, kita hari ini nginap di hotel gitu. Aman sih malam ini. Nah di hari keempat ya, setelah kita keluar dari hotel, tujuan selanjutnya adalah Payakumbuh guys. Karena kita itu mau nginap di The Edge namanya, The Edge Harau ya, daerah Harau dia. Jadi kita berangkat sekitar jam 9 atau jam 10 dari Padang, kita menuju ke Bukit Tinggi dulu cuy, karena kita mau singgah lagi ke Kapuya ya. Tapi di jalan sempat-sempatnya ada kafe baru gitu ya, namanya Ibumi. Gue nggak tahu cara bacanya Ibumi apa Aibumi. Jadinya itu singgah sebentar di sana. Baru nyampe di sekitaran Bayam. Waduh, ini udah kayak India aja ya, klakson semua. Ini tempatnya Ibumi, namanya Aibumi, nggak tahu lah namanya apa. Haha. Nadip. Nah ini pemandangan dari dalam. Kayak sih menunya kalau dari depan sih bakso rusuk, mie ayam. Nah ini dari atas. Ini Nadip biarin lah main di bawah situ. Ini sebenarnya daerahnya udah dekat-dekat air terjun Lembah Hanai. Kebetulan ini mau ngarah ke Bukit Tinggi, jadi singgah sebentar daripada nggak pernah singgah kan sama sekali kan. Paling sini cuma sekedar foto-foto atau pesan minum bentar doang lah. Sekalian ngeliat pemandangan dari atas ini kan. Kondisi di
Ibumi ini guys, ya sama kayak di tempat-tempat lain gitu loh. Banyak banget pengunjung sampai-sampai udah nggak terlayani lagi, udah nggak bisa mesan ya. Kalau pemesannya lama banget gitu, jadi ya kita masuk terus foto-foto, ya udah, ciao, habis itu kabur. Nah, karena udah memasuki jam-jam makan siang, kayaknya sekitar jam 2 atau jam 3 gitu, kita sampai di Padang Panjang. Akhirnya kita sampai di rumah makan favorit gue, yaitu Aye Badarun. Nah, kalau di Aye Badarun ini guys, ini tempatnya sih oke banget ya. Kalau buat masakan Padang sih the best lah di Padang Panjang. Dan walaupun seramai-ramai apapun, menurut gue tempat ini tuh mereka udah cukup profesional menangani customer yang sangat banyak. Apalagi mereka tahu ini peak season gitu loh. Jadi dia udah mungkin persiapan banyak anggota barangkali. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas makanannya rasanya masih oke dan pelayanannya oke lah gitu. Jadi singkat cerita, kita pergi lagi ke Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi kita menuju Payakumbuh. Di jalan perjalanan menuju Payakumbuh ini, itu kondisi udah macet ya. Macet banget karena udah hitungannya udah mulai arus balik. Orang-orang udah mulai pada balik ke Pekanbaru lagi. Jadinya itu sekitar jam 7 malam. Sekitar jam 7 malam kita masih nyampe di daerah Baso kalau nggak salah. Dan sebenarnya untuk nyampe Bukit Tinggi ke Payakumbuh itu sebenarnya nggak lama guys, deket sebenarnya. Cuma karena udah arus balik, jalannya ya ngadet gitu. Akhirnya kita nyampe di jam setengah 12 malam. Ini udah jam setengah 12 malam, kita baru nyampe di The Edge Payakumbuh Harau ya. Jadi tuh gue dari tadi tuh stuck di Bukit Tinggi lama banget guys, macetnya luar biasa parah. Ini udah di luar dari ekspektasi gue sih. Harusnya kita tuh nyampainya di jam 8 atau jam 9an gitu lah kan. Tapi taunya benar-benar di luar ekspektasi. Jadi ini benar-benar udah telat sih. Tapi semoga di dalamnya nggak mengecewakan ya. Nah ini jalanan di luar guys, setengah 12 malam by the way. Ini kalau kalian lihat itu, wah ini kelihatan ya kalau di kamera ya. Bahkan dari permata gue aja nggak kelihatan. Ini itu ada tebing besar guys di sini. Gue malas ke sana, gue zoom. Di Edge Harau. Nih pintu depannya di sini guys. Nah ini pas masuk di dalamnya ternyata banyak banget guys. Ini camping-camping yang kayak gini ya. Cuman WC sih masih di luar. Ini jalannya rumput, tapi rumput sintetis gitu, rumput lapangan futsal. Karena ini di sini ada api unggun guys, cuman kita udah telat, tengah malam kita mah di sini. Nadif nangis. Udah dulu guys, kita mau barbekyuan dulu. Koko Melan meninggal nih. Belum bisa review kamar karena Nadif masih menangis. Jadi persiapan dulu buat barbeque, kita lihat ada apa aja. Nah ini ya masak di sini ya, pakai arang. Oh, nggak tahu. Sini ada jagung, ada daging, ada sosis, ada bakso, bisa dibakar ya. Mungkin saatnya makan dulu guys. Oke, percobaan pertama kita memasak jagung bakar dulu guys. Tinggal dikasih margarin aja dia. Pagi guys. Ini jam berapa nih? Ini jam 9 pagi. Baru bangun tidur. Nadif masih tidur tuh. Kita bakal cek kira-kira di luar serame apa ya. Kalau dari suara rame banget nih. Dengeran gak sih itu teriak-teriak? Ya udah langsung kita cek aja. Oke. Masih ada sambal.
Nih pagi suasananya gini guys. Tuh ada keluarga yang lagi foto-foto juga. Ini lo bisa main futsal sih di sini. Tuh ada tebing tinggi. Gua nggak tahu check out kapan guys. Foto-foto dulu. Ngapain tiba-tiba keluar dari tenda sendiri? Oh. Hebat anak apa nih? Hai. Hai. Ya. Jangan nangis lagi anak ya. Nah, nangis ada pintar nih. Pasang kan anak. Yeay. Tengok papa. Tengok papa. And oh, dia mau ngambil bola. Ngambil bola dia. Ditabrak. Ya. Foto kami berdua apa? Anyway, ini udah vlog terakhir, kita mau pulang dulu. Kita OTW Pekanbaru, tapi sebelum itu kita mungkin makan dulu di luar. Sejauh ini sih pengalaman nginap di sini sih bagus ya. Tempatnya bagus banget juga. Nah, terakhir nih sebelum kita pulang nih. Oke, selamat tinggal bersama ayam-ayam. Bye-bye. Menurut gua di Edge ini tempatnya bagus banget ya. Jadi kalau mau nginep sih gue oke-oke aja sih kalau sana lagi gitu. Nah, gue juga mau ngasih tahu guys, kalau selama perjalanan kemarin itu kan main di pantai ya, tentu aja muka kita itu kusam, berminyak gitu ya. Nah, setiap malamnya setelah gue pulang dari main pantai, sebelum gue tidur, gue selalu pakai masker dari Scarlett Whitening guys, yaitu Herbalism Mugwort Mask dan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nih gue punya dua guys nih. Ya, yang ini udah habis soalnya nih. Udah mau habis karena kulit gua kemarin tuh kusam banget guys. Jadi setiap malam gua pakai yang ini ya, gua pakai yang Herbalism Mugwort Mask. Jadi gua mau bakal tunjukin cara pakai ke kalian guys. Yang pertama itu kalian bisa membersihkan wajah terlebih dahulu menggunakan facial wash ya. Kalau gue sih pakai yang Acne nih, Acne facial wash dari Scarlett juga guys yang ini ya. Lalu gunakan masker sesuai kulit wajah kalian. Sebenarnya kalau kondisi kulit gue sih lebih cenderung normal to dry ya. Tapi karena pori-pori gue besar, gue pakai yang Herbalism Mugwort Mask. Gue sih yang mana aja cocok ya. Karena Herbalism Mugwort Mask ini mugwort to try guys. Jadi gue langsung pakai aja secukupnya aja guys ya. Masker ini tuh guys banyak banget kandungannya. Ada mugwort, ada allantoin. Jadi itu dia bisa menenangkan kulit gitu guys.
Apalagi buat kalian yang berjerawat ya, cocok banget pakai yang herbalism yang ini guys. Nah karena pori-pori gue gede, nah jadi cocok ya pakai yang ini. Karena dia bakal membersihkan dan mengontrol kadar minyak yang ada di pori-pori kita itu guys. Nah ini dia. Kalau gue sih biasanya makanya bisa dikombinasi ya. Bisa dikombinasi guys dengan yang shooting ya. Yang gel mask, yang mugwort-nya gue pakein di T-zone nih guys. Nah, daerah-daerah sini nih. Jadi yang kalau yang gelnya gue pakai di tepi sini guys buat melembabkan. Biasanya sih seperti itu. Tapi kali ini gue mau pakai yang ini aja deh. Karena gue lagi di rumah juga kan. Ini kan ceritanya kalau yang waktu kemarin itu semuanya gue pakai cuy. Kalau enggak ntar bisa ini breakout muka. Jadi kalau yang untuk yang ini bulirnya emang nggak terlalu banyak dan nggak terlalu kasar juga. Gue sih overall suka ya sama yang tipe-tipe masker seperti ini guys. Nah jadi ntar didiamin dulu guys 10-15 menit biarkan mengering. Abis itu bilas sampai bersih, jangan dibawa tidur ya. Nah kalau kalian mau beli maskernya kalian bisa langsung cek di description gue guys linknya ya. Murah banget kok, langsung aja di deskripsi ya. Itu deh guys perjalanan gue selama lebaran kemarin. Kira-kira gimana? Mohon maaf ya kalau gak seru ya. Tapi gue berusaha mendokumentasikan apa yang gue rasakan selama perjalanan lebaran ini guys. Dan kalau kalian senang videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Kira-kira kalau gue nge-vlog lagi gimana ya? Apakah kau menjadi YouTuber vlogger? Yaudah, gue Robi S Putra guys. Jangan lupa follow Instagram @RobiSputra. See you next time guys and bye.